Halo, perkenalkan nama saya Agung Kresna Waskito Huta Barat, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara dari kelas 482. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang BMC, yaitu Business Model Canvas. Bisnis model Canvas ialah suatu kerangka yang membahas tentang model bisnis dengan disajikannya dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Model ini juga digunakan untuk bisa menjelaskan atau memvisualisasikan, menilai, dan serta mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC atau Business Model Canvas yang saya buat pada kesempatan kali ini adalah bentuk bisnis laundry dengan nama Waskito Laundry. Alasan saya membuat bisnis model kanvas laundry ini berdasarkan hasil pengamatan saya dengan melihat keadaan saat ini banyak orang yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Misalnya belajar, bekerja kantoran, berbisnis, berdagang, dan lain-lain. Dengan kegiatan aktivitas yang super sibuk ini, orang-orang sering merasa lelah dan ingin cepat beristirahat setelah kembali pulang ke rumah masing-masing. Terkadang hal ini menyebabkan seseorang melupakan tugasnya yang belum selesai, yang dapat berakibat pada pekerjaan rumah yang terabaikan dan menumpuk setiap harinya. Karena permasalahan di atas, hal ini menjadi alasan saya untuk dapat mendirikan usaha laundry. Baiklah, berikutnya ini adalah bentuk model kanvas yang sudah saya buat untuk rencana bisnis laundry saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang telah saya buat. Yang pertama adalah customer segments, yaitu pengelompokan target masyarakat yang akan dituju, yaitu adalah pria dan wanita dengan kategori mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Yang kedua adalah value proposition, yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh produk dibandingkan dengan usaha lain. Di sini saya menaruhkan 3 hal, yaitu adalah harga yang terjangkau dan bersahabat. Yang kedua, layanan mencuci yang ekspres. Yang ketiga, layanan after sales yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah channel, yaitu adalah saluran yang digunakan untuk bisa memasarkan produk. Yang pertama di sini adalah toko laundry Waskito itu sendiri. Di sini maksudnya para pelanggan yang akan menggunakan jasa pencucian kami bisa langsung datang ke toko. Lalu yang kedua adalah media sosial. Di sini kami akan menggunakan media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp hingga TikTok. Di sini maksudnya selain dapat datang langsung mengunjungi kami ke toko kami atau ke tempat usaha kami, para pelanggan yang akan menggunakan jasa kami dapat langsung mencari dan menemukan kami melalui media online ataupun media sosial. Selanjutnya yang keempat adalah customer relation, yaitu adalah cara yang digunakan untuk bisa menjangkau dan menjaga para pelanggan. Di sini saya menawarkan 3 hal. Yang pertama adalah potongan harga bagi pelanggan tetap. Di sini maksudnya pelanggan tetap bagi kami adalah para pelanggan yang melakukan minimum pencucian 10 kg dalam 1 minggu. Yang kedua adalah juga gratis pengiriman dan penjemputan bagi pelanggan. Di sini maksudnya adalah bagi para pelanggan yang tidak memiliki waktu atau tidak sempat untuk mengantarkan cuciannya, dapat kami lakukan penjemputan dengan minimum 10 kg untuk kain yang akan dicuci. Ketiga, layanan pick up service. Di sini maksudnya adalah layanan penjemputan langsung ke rumah para pelanggan tetap kami sebanyak 2 kali dalam seminggu. Lalu selanjutnya yang kelima adalah revenue streams, yaitu adalah sumber pendapatan utama atau pendapatan langsung yang diterima di dalam bisnis. Di dalam hal ini, hasil langsung yang diterima di dalam pemasukan langsung adalah yang diterima melalui para pelanggan yang menggunakan jasa pencucian. Terus selanjutnya yang keenam adalah key resource, yaitu adalah kebutuhan penting yang dibutuhkan agar bisnis atau usaha dapat berjalan lancar dan baik. Ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan utama di dalam bisnis yang akan saya buat. Yang pertama adalah bahan baku dalam pencucian pakaian, yang kedua adalah tenaga kerja dan karyawan, dan yang ketiga adalah peralatan dan mesin cuci. Selanjutnya yang ketujuh adalah key activities, yaitu adalah segala macam kegiatan produktivitas yang dilakukan di dalam bisnis. Di sini key activities yang saya lakukan adalah yang pertama pencucian pakaian, yang kedua melakukan kontrol terhadap kualitas pencucian. Di sini maksudnya adalah saya akan secara rutin tetap mengontrol secara langsung kualitas hasil pencucian yang kami lakukan agar hasil pencucian yang diterima oleh para pelanggan yang menggunakan jasa kami tetap dalam kondisi yang paling baik. Yang ketiga adalah marketing. Di sini maksudnya saya akan berusaha melakukan kerjasama atau menjalin kerjasama dengan perumahan-perumahan ataupun kos-kosan yang berada di sekitar tempat bisnis usaha saya. Yang kedelapan adalah key partnership, yaitu adalah pihak eksternal yang terlibat agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini terdapat 3 pihak eksternal yang saya miliki. Yang pertama adalah pemasok sabun pencuci pakaian, yang kedua pemasok pewangi pakaian, dan yang ketiga adalah media promosi.
Lalu selanjutnya yang kesembilan adalah cost structure, yaitu adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang pertama adalah gaji karyawan, kedua biaya operasional, ketiga bahan baku, keempat marketing, dan kelima adalah biaya transportasi dan akomodasi. Nantinya kerincian kelima biaya ini akan dicatatkan secara rutin dan kontinu untuk bisa dapat melihat perkembangan dari bisnis yang dikerjakan atau dijalankan. Sekian penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat. Jika ada saran, pendapat, dan juga masukan dari teman-teman, dapat menghubungi kami melalui kontak yang telah tersedia. Semoga penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.